Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di kesempatan kali ini aku akan ngejelasin materi operasional perbankan lainnya, yaitu Safe Deposit Box and Letter of the Credit. Dan di kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu Safe Deposit Box atau dikenal juga dengan SBD. Nah, Safe Deposit Box itu apa sih gitu kan? Jadi SBD ini merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Nah, pengertian ini dikemukakan oleh Kasmir pada tahun 2014 dalam bukunya halaman 135. Dan menurut Afrizawati pada tahun 2016, Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah Safe Locket jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat penyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Nah, di pengertian SBD menurut ahli lainnya, yaitu ada menurut Hasibuan pada tahun 2008, beliau mengatakan bahwa safe deposit box atau pelayanan simpanan aman adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa box kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap boxnya itu memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat sehingga sulit untuk dicuri oleh orang lain. Nah, dari pengertian tiga para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa safe deposit box ini adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga yang disimpan dalam ruangan yang aman. Nah, sebenarnya tujuan dari SBD ini apa sih? Jadi, ada beberapa tujuan dari SBD ini. Yang pertama, tujuan dari SBD ini adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting. Contohnya, sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, surat nikah, ijazah, paspor, ataupun akte kelahiran. Nah, selain untuk menyimpan surat berharga, SBD ini juga digunakan untuk menyimpan harta atau benda berharga. Contohnya seperti mutiara, berlian, intan, permata, maupun emas. Selain itu juga digunakan untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, di sini juga terdapat fungsi dari SBD itu sendiri. Nah, fungsi SBD itu sendiri digunakan untuk menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Mengapa? Karena pihak bank tidak perlu tahu isi safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selain itu, fungsi SDB ini adalah untuk menjamin keamanan dokumen nasabah. Hal ini disebabkan peralatan keamanan yang semakin canggih. Safe deposit box terbuat dari baja tahan api dan terdapat dua buah anak kunci di mana safe deposit box ini hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan juga nasabah, serta tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang safe deposit box maupun bank. Nah, gimana sih mekanisme dari safe deposit box ini? Yang pertama yaitu ada dari prosedur pembukaan SBD itu sendiri. Yang pertama, calon nasabah deposit box ini harus mengajukan permohonan kepada bank. Yang kedua, calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan spesimen. Setelah itu, pengontrak harus membayar terlebih dahulu uang kontraknya. Dan pengontrak harus mengembalikan kunci box apabila kontraknya telah habis. Dan apabila pengontraknya meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan di dalam safe deposit box itu adalah ahli waris yang sah. Nah, untuk pengamanan SBD, itu pengontrak safe deposit box harus dilakukan secara selektif. Yang kedua, perjanjian kontrak safe deposit box harus jelas dan mengikat. Yang ketiga, penyimpanan dan pengembalian barang yang disimpan harus dalam ruangan safe deposit box. Yang keempat, safe deposit box dan ruangannya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman. Yang kelima, master key dan kunci box harus yang baik dan sulit dipalsukan. Yang keenam, master key dipegang oleh karyawan bank, sedangkan kunci box dipegang oleh nasabahnya.
Yang ketujuh, ruangan safe deposit box hanya dapat dimasuki oleh petugas bank dan para nasabah. Dan yang kedelapan, yaitu master key harus disimpan dengan baik di kantor bank yang bersangkutan. Nah, untuk biaya-biaya untuk menyewa SBD itu sendiri ada dua biaya. Yang pertama yaitu biaya sewa. Biaya sewa ini besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu penyewaan. Biaya sewa biasanya dibayarkannya per tahun. Sedangkan setoran jaminan ini merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box tersebut harus dibongkar. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah, maka apabila safe deposit box tidak diperpanjang, setoran jaminan dapat diambil kembali. Nah, setelah kita membahas SBD, kita bisa lanjut ke LC atau Letter of the Credit. Yang pertama kita masuk ke pengertian dari letter of credit itu sendiri. Letter of credit ini merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dan importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir menerima LC diberi hak oleh importir untuk menarik wesel atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebutkan di dalam surat itu. Nah, di sini ada 5 jenis letter of the credit. Yang pertama yaitu ada transferable letter of the credit. Suatu LC yang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain baik secara sebagian maupun keseluruhan dari nilai LC tersebut. Namun, pemindahannya itu hanya boleh dilakukan satu kali saja. Yang kedua yaitu ada back-to-back letter of credit, yaitu merupakan suatu letter of credit yang dibuka atas dasar pembukaan suatu LC dengan jaminan LC. Dan yang ketiga yaitu ada Red Clause Letter of Credit, yaitu merupakan jenis LC yang memberikan kewenangan bagi negosiasi bank untuk melakukan pembayaran di muka dengan jumlah sebagian atau keseluruhan pada ekspor sebelum penyerahan dokumen. Nah, jenis LC yang keempat yaitu ada Revolving Letter of Credit. Dan jenis LC ini merupakan suatu LC yang dapat dipergunakan di beberapa kali atau berulang-ulang secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu selama berlakunya LC tersebut. Nah, jenis LC yang terakhir itu ada standby letter of credit, yaitu suatu LC yang menjamin bahwa bank pembuka LC akan melaksanakan pembayaran jika terjadi one prestasi atau dikenal juga dengan pelanggaran oleh aplikan. Dan standby LC baru dapat direalisasikan apabila transaksi tersebut tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen-dokumen LC. Di sini ada 5 juga dokumen-dokumen LC. Yang pertama yaitu ada Bill of Landing atau Airway Bill. Ini merupakan dokumen pertama atau tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Yang kedua yaitu ada faktur tagihan. Faktur tagihan ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Yang ketiga yaitu ada asuransi. Barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi ini berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Nah, yang keempat yaitu ada packing list. Dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list ini memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Dan yang kelima yaitu ada Certificate of Inspection, yaitu sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang-barang ini harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengirim akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Nah, yang terakhir yaitu ada mekanisme dari LC. Prosedur dasar LC terdiri dari tahap pertukaran dokumen kepemilikan barang dengan uang tunai atau kontrak janji pembayaran. Terdapat 4 langkah dalam prosedur dasar tersebut. Yang pertama yaitu ada issuance atau penerbitan LC, yaitu suatu proses yang menerangkan ketika importer ini mengajukan permintaan dan membuka LC pada issuing bank serta menerbitkan pemberitahuan resmi pada bank eksportir melalui advising bank.
Yang kedua yaitu ada amandemen atau perubahan LC. Pada saat LC dalam proses pelaksanaan, ada kalanya timbul kondisi LC yang harus dilakukan dan disampaikan pada pihak yang terlibat dalam LC tersebut. Sehingga LC yang dibuka pada umumnya berkisar pada bertambahnya jumlah LC. Yang ketiga yaitu ada utilization atau pemanfaatan. Utilization atau pemanfaat ini menjelaskan tentang prosedur pengiriman barang oleh eksportir, transfer dokumen dari eksportir ke importir melalui bank, dan transfer pembayaran dari importir. Nah, mekanisme LC yang terakhir yaitu ada settlement, yaitu penyerahan pembayaran, proses penyampaian dana pada eksportir setelah menunjukkan dokumen kreditnya. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung materi dari self deposit box dan juga letter of the credit. Sekian yang dapat aku sampaikan. See you next time.